Setiap kali melihat kalender, hatiku selalu berdebar. Lebaran hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tapi aku masih juga belum bisa memberikan dia anak. Apakah aku sudah cukup untuknya? Setiap kali melihat kalender di dinding kontrakan kami, hatiku selalu berdebar. Angka yang menandai hari-hari berlalu membuatku sadar bahwa Lebaran hanya tinggal beberapa bulan lagi. Namun, di dalam hatiku ada rasa takut yang tak bisa dihilangkan. Aku masih juga belum bisa memberikan Harun seorang anak. Rasanya seperti kegagalan yang tak terlihat, namun menekan setiap sudut hatiku. Aku menatap secangkir teh hangat di meja, yang kini sudah mulai dingin. Aroma tehnya samar-samar, tapi tak mampu mengalihkan pikiranku dari kekhawatiran yang terus menghantui. Di dapur kecil kontrakan kami, suara Harun sedang mengetik di laptop terdengar tenang, menyiapkan laporan untuk kantornya. Aku mengamati gerakannya sebentar, mencoba menemukan ketenangan dari rutinitas sederhana itu. Tapi hati kecilku tetap gelisah. Kami menikah 3 tahun lalu, tepat saat aku berusia 26 tahun dan Harun 28 tahun. Tahun-tahun pertama pernikahan berjalan cukup manis, walau sederhana. Kami tinggal di kontrakan kecil yang hangat, memiliki meja makan yang kadang dipenuhi dengan sisa-sisa makanan dari masakan seadanya, dan kamar tidur yang selalu harum dari aroma sabun cucianku. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Namun, sejak setahun terakhir, rasa cemas mulai mengambil alih kebahagiaan itu. Perutku masih kosong. Tidak ada garis-garis harapan yang muncul, meski kami telah rutin memeriksakan diri ke dokter, mengikuti semua anjuran dan saran, serta mencoba berbagai terapi. Semuanya tampak normal. Harun juga normal, sehat, dan tak ada yang salah. Namun, kenyataannya tetap sama. Aku belum bisa memberinya seorang anak. Harun selalu mencoba menenangkanku. Setiap kali aku menangis diam-diam di kamar, ia mengetuk pintu perlahan. Masuk, memelukku, dan berkata, "Sabar cintaku, semua akan datang pada waktunya. Kita berdua akan melalui ini bersama." Kata-katanya hangat, dan aku tahu ia benar-benar mencintaiku. Namun, cinta saja tidak cukup untuk meredakan rasa bersalah dan overthinking yang terus menggerogoti batinku. Aku mencoba untuk mengerti, mencoba menerima bahwa beberapa hal memang butuh waktu. Tapi, perasaan ini bukan sesuatu yang bisa diatur dengan logika. Ada saat-saatnya aku merasa menjadi beban bagi Harun, meski ia tak pernah memperlihatkan itu. Di tengah malam, ketika kontrakan sunyi, aku sering terbangun dari tidur dengan mata basah karena menangis. Aku merasa gagal sebagai seorang istri, dan terkadang aku takut Harun akan mencari wanita lain yang bisa memberinya anak. Aku tahu, itu hanyalah bayangan dalam pikiranku. Harun tidak pernah menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Bahkan, ia selalu memastikan aku merasa dicintai dan dihargai. Ia membelikan kue favoritku, menemaniku belajar jualan online, dan selalu memuji setiap usaha kecil yang kulakukan. Namun, rasa bersalahku terlalu besar untuk dihapus hanya dengan perhatian dan kata-kata manis. Menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya membuatku memiliki banyak waktu untuk memikirkan segala hal, termasuk hal-hal yang membuatku cemas. Aku tak lagi bekerja di pabrik tekstil, dan hanya sesekali mencoba jualan online. Kadang produknya laku, kadang tidak.
Hari-hari terasa panjang dan sunyi. Aku mencoba menyibukkan diri, tapi pikiran tentang ketidakmampuanku memberikan anak selalu muncul, terutama ketika melihat teman-teman atau saudara yang sudah memiliki anak. Baru-baru ini, saat Harun membawa beberapa kue dari kantornya untuk kami makan bersama, aku hanya tersenyum tipis. Di balik senyum itu, hatiku bergejolak. Setiap senyum orang di sekitar kami, terutama mereka yang membicarakan anak atau cucu, terasa menusuk. Rasanya seperti dunia ini terus mengingatkan tentang apa yang belum kumiliki. Aku berasal dari keluarga sederhana, anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayahku dulu bekerja di pabrik, dan ibuku mengurus rumah tangga. Hidup kami sederhana, tapi bahagia. Tidak ada tekanan dari keluarga untuk segera memiliki anak. Meski aku tahu, mereka berharap cucu suatu hari nanti. Tekanan itu datang lebih dari diriku sendiri. Aku selalu membandingkan diriku dengan saudara-saudaraku yang sudah memiliki anak. Perasaan minder itu sulit dijelaskan, karena tidak ada seorang pun yang menekan. Namun, hatiku sendiri terasa rapuh. Harun juga berasal dari keluarga sederhana. Ia anak tunggal dengan ibu yang pensiunan pegawai dan ayah yang menjalankan usaha jual beli motor. Orang tuanya cukup sabar. Namun, aku tahu, dalam hati mereka pasti menantikan cucu. Harun, meski begitu, selalu menempatkanku di atas segala keinginan. Ia sering berkata, "Ibu dan ayah bisa menunggu. Yang penting, kita tetap bahagia bersama." Kata-kata itu membuatku mencintainya lebih dalam, tapi juga menambah rasa bersalahku, karena aku belum bisa memenuhi harapannya. Atau setidaknya, harapan yang aku pikir ada di hatinya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, mengecek pesan jualan online, dan membereskan rumah kecil kami. Rutinitas ini seharusnya membuatku sibuk dan melupakan rasa cemas. Tapi setiap kali aku melewati kalender yang tergantung di dinding, perasaan itu kembali datang. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Apakah aku mampu memberinya seorang anak? Aku juga mencoba mencari dukungan di luar, membaca cerita ibu-ibu yang mengalami hal serupa, mengikuti grup diskusi online dan mendengarkan saran psikolog. Semua itu memberi sedikit ketenangan, tapi hanya sementara. Rasa cemas selalu kembali, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Aku tahu aku harus sabar, tapi rasanya sabar itu mulai terasa berat. Di kontrakan kecil kami, malam hari sering menjadi momen paling sulit. Sunyi, gelap, dan hanya suara kipas angin yang berputar. Aku sering duduk di kamar sambil menatap langit-langit, memikirkan kemungkinan terburuk, dan bertanya-tanya, apakah aku sudah cukup untuk Harun? Kadang, aku merasa ingin pergi, meninggalkannya, agar ia bisa menemukan wanita lain yang bisa memberinya anak. Namun hatiku menolak. Aku mencintainya terlalu dalam untuk melakukan itu. Harun selalu menyadari perubahan suasana hatiku. Ia mencoba hadir di setiap momen sulitku, memberi kata-kata penyemangat, memelukku, atau sekedar duduk di sampingku tanpa kata. Aku menghargai setiap usahanya, tapi tetap saja, tidak ada yang bisa memahami sepenuhnya apa yang rasa-rasakan. Hanya aku yang tahu beratnya perasaan ini, beratnya dilema menjadi seorang istri yang belum mampu memberikan keturunan. Terkadang, aku membayangkan masa depan. Aku membayangkan rumah kami dipenuhi tawa anak-anak, suara-suara kecil yang memanggil ibu dan ayah.
Tapi bayangan itu selalu beriring dengan rasa cemas, takut, dan kesepian yang membayang-bayangi hari-hari kami. Terkadang aku membayangkan masa depan. Aku membayangkan rumah kami dipenuhi tawa anak-anak, suara-suara kecil yang memanggil ibu dan ayah. Tapi bayangan itu selalu beriring dengan rasa cemas, takut, dan kesepian yang membayangi hari-hari kami. Aku bertanya-tanya, apakah kami akan bisa melewati semua ini? Atau apakah rasa bersalahku akan membuat segalanya hancur? Hari demi hari, aku belajar menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku belajar mencintai Harun bukan karena kami memiliki anak, tapi karena ia selalu hadir dengan kasih sayang yang tulus. Namun hati kecilku masih sering merasa rapuh, takut, dan sendirian. Aku ingin bahagia, tapi juga ingin segera mampu memberinya seorang anak. Dalam diamku, aku mulai menyadari satu hal. Perasaan cemas dan overthinking ini bukan sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja. Aku harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Belajar menerima bahwa beberapa hal memang membutuhkan waktu. Dan bahwa cinta kami tidak diukur dari kemampuan memberikan anak. Meski begitu, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Lebaran tinggal beberapa bulan lagi. Dan aku tahu momen itu akan menjadi ujian lain. Pertemuan keluarga, obrolan tentang cucu, semua akan kembali menghadapkan aku pada rasa minder dan cemas. Tapi aku berjanji pada diri sendiri untuk mencoba tetap tegar, untuk tetap tersenyum, dan untuk tetap mencintai Harun sepenuh hati. Karena itulah satu-satunya hal yang bisa aku kendalikan sekarang. Dan disitulah aku, Santi, duduk di kontrakan sederhana kami, menatap teh yang mulai dingin, mendengar ketukan jantungku sendiri, dan mencoba menenangkan diri. Aku tahu ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus kami lalui bersama. Dengan Harun yang selalu sabar menemaniku, dan dengan rasa cinta yang meski diuji waktu dan ketidakpastian, tetap menjadi cahaya yang menuntun langkahku. Hari itu, kami mendapat undangan untuk menghadiri pernikahan sepupu Harun. Sebuah acara besar keluarga, penuh dengan keramaian dan perbincangan tentang anak-anak dan cucu-cucu. Hatinya Harun terlihat senang saat memberitahuku tentang acara itu. Tapi aku hanya bisa tersenyum tipis. Malam sebelumnya, aku sudah membayangkan apa yang akan terjadi di pernikahan itu. Setiap senyuman keluarga yang menanyakan kabar anak membuat hatiku bergetar. Aku mulai merasakan campuran antara cemas, minder, dan bersalah. Rasanya seperti aku berdiri di tengah ruangan besar, sendirian, sementara semua mata menatapku tanpa kata. Aku mencoba menenangkan diri dengan membantu Harun menyiapkan pakaian kami untuk acara besok. Tapi setiap kali aku menatap bayanganku di cermin, aku melihat wajah yang lelah, mata yang sembab, dan senyum yang terasa dipaksakan. Aku bertanya-tanya, apakah aku terlihat cukup baik untuk keluarga Harun? Apakah aku terlihat cukup layak untuk menjadi ibu? Harun, yang selalu peka terhadap perasaanku, duduk di sampingku saat aku mencoba mengikat rambut. Ia menatapku dan tersenyum hangat. "Kamu cantik, Santi. Jangan biarkan apapun merusak harimu besok." Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi rasa cemas itu tetap membayangi. Hari pernikahan pun tiba. Kami berkendara menuju gedung, dan sepanjang perjalanan aku diam. Harun berbicara ringan tentang berbagai hal, mencoba membuatku nyaman, tapi aku merasa pikiranku terjebak dalam bayangan-bayangan masa depan yang tak pasti. Bagaimana jika semua orang bertanya tentang anak-anak? Bagaimana jika mereka menatapku dengan rasa iba? Pikirku berulang kali. Sesampainya di gedung pernikahan, suasana ramai dan hangat, penuh dengan tawa, canda, dan suara musik. Semua orang terlihat gembira, namun aku merasa semakin kecil di tengah keramaian. Setiap langkahku terasa berat, dan setiap senyuman yang kuberikan terasa dipaksakan. Beberapa keluarga Harun menyapaku dengan hangat. Mereka bertanya kabar dan membicarakan persiapan lebaran. Tapi tak lama kemudian, topik tentang cucu muncul.
"Santi, kapan kita kedatangan cucu nih?" seorang bibi bertanya sambil tersenyum. Aku tersenyum tipis dan hanya menjawab, "Insya Allah nanti." Jawaban itu terasa hampa, bahkan bagi diriku sendiri. Di dalam hatiku ada rasa bersalah yang begitu besar. Aku tahu Harun berasa tidak nyaman melihat aku cemas, tapi aku tak bisa menghentikan gelombang perasaan yang terus datang tanpa permisi. Setiap tawa di sekitar kami terasa seperti pengingat bahwa aku belum mampu memberikan keturunan. Selama acara, aku mencoba menenangkan diri. Aku duduk di pojok ruangan, menatap setiap pasangan dengan anak-anak mereka, dan membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang anak kecil yang memanggilku ibu. Bayangan itu membuat hatiku hangat sekaligus perih. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya, takut Harun akan khawatir. Harun sesekali menatapku, tersenyum, dan memegang tanganku di bawah meja. "Santai saja cintaku, kita di sini untuk menikmati momen," katanya lembut. Aku mengangguk, tapi hatiku tetap tidak tenang. Aku merasa sendirian dalam perasaanku, meski Harun selalu ada di sisiku. Di tengah acara, aku bertemu beberapa teman lama yang sudah memiliki anak. Mereka menatapku dengan senyum. Beberapa bertanya kabar anak, beberapa hanya menatap dengan rasa penasaran. Aku merasa malu, terjebak dalam perasaan minder yang tak bisa kuungkapkan. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata terasa tersumbat di tenggorokan. Saat makan malam, aku duduk di samping Harun mencoba menikmati hidangan. Namun pikiranku terus melayang pada kemungkinan pertanyaan atau komentar tentang anak. Setiap kali ada yang menyebut tentang cucu atau anak-anak, jantungku berdetak lebih cepat dan tangan terasa dingin. Aku tahu ini hanya bayangan, tapi bayangan itu terasa nyata dan menyesakan. Di toilet, aku sempat berdiri di depan cermin menatap wajahku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang tersenyum, tapi matanya sembab dan penuh kecemasan. Aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku merasa tidak cukup? Kenapa rasa bersalah ini terus menghantuiku? Jawaban itu tak datang, hanya keheningan yang menambah berat hatiku. Harun datang menepuk bahuku dari belakang, memelukku. "Aku tahu ini sulit, Santi, tapi aku selalu di sini, selalu mencintaimu. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Aku menangis pelan di bahunya, merasakan kehangatan dan ketulusan cintanya, tapi rasa bersalah tetap ada. Aku takut menjadi beban, takut membuatnya kecewa, dan takut tidak mampu memberikan keturunan. Sepulang dari acara, suasana di kontrakan terasa sunyi. Harun mencoba menyalakan lampu dan menyiapkan teh hangat seperti biasa. Aku duduk di sofa, menatap secangkir teh, dan memikirkan semua momen yang baru saja terjadi. Hatinya Harun tetap penuh kasih sayang, tapi hatiku tetap gelisah. Aku menyadari bahwa ini baru permulaan dari konflik batin yang harus aku hadapi. Konflik antara cinta, rasa bersalah, dan ketidakpastian yang menanti. Hari-hari setelah pernikahan sepupu Harun terasa lebih berat. Setiap kali melihat kalender atau mendengar obrolan tentang anak-anak, hatiku kembali dihantui oleh rasa cemas. Aku mencoba menenangkan diri dengan membantu Harun di rumah, menata kontrakan, dan berjualan online. Namun pikiran negatif selalu kembali, membuatku merasa tidak cukup dan menimbulkan pertanyaan, apakah aku mampu menghadapi tekanan batin dalam jangka panjang? Aku mulai menyadari bahwa dilema batin ini bukan sekedar tentang anak. Ini tentang kepercayaan diri, tentang menerima diri sendiri, dan tentang keberanian untuk menghadapi rasa takut. Aku tahu Harun mencintaiku, tapi aku sendirilah yang harus berdamai dengan ketidakpastian ini. Kadang aku memimpikan jalan keluar yang drastis, seperti pergi meninggalkan Harun agar ia bisa menemukan wanita lain yang bisa memberinya anak. Tapi begitu aku membayangkan wajahnya, tatapan penuh kasih sayang dan kesabaran, pikiranku berubah. Aku tidak bisa meninggalkannya, meski hati kecilku selalu bertanya, apakah keputusanku bertahan hanya karena cinta sudah cukup? Aku mencoba berbicara pada teman-teman dekat tentang perasaanku, namun mereka hanya bisa mendengar dan memberi kata-kata semangat. Tidak ada yang benar-benar bisa merasakan betapa beratnya dilema batin seorang istri yang belum mampu memberikan keturunan meski semuanya tampak normal di luar.
Setiap malam, aku duduk di balkon kontrakan, menatap bintang-bintang di langit. Hati ini terasa rapuh, tapi aku berusaha menemukan ketenangan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan konflik batin ini belum akan berakhir. Aku hanya bisa terus coba bertahan, mencari cara untuk mencintai diri sendiri, dan tetap menjaga cinta kami meski rasa cemas dan minder terus mengintai. Santi menyadari satu hal penting. Dilema batin ini bukan tentang siapa salah, tapi tentang bagaimana aku belajar menerima kenyataan, menghadapi rasa takut, dan tetap mencintai Harun tanpa syarat. Aku tahu bahwa konflik ini akan menjadi bagian dari perjalanan panjang yang harus kami lewati, dan aku bertekad untuk menghadapi setiap hari dengan hati yang perlahan belajar tegar. Hari-hari di kontrakan kecil kami semakin terasa panjang. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, dan sesekali mencoba jualan online untuk mengisi waktu. Tapi di balik rutinitas yang terlihat sederhana itu, pikiranku terus mengulang pertanyaan yang sama. Apakah aku cukup untuk Harun? Apakah aku akan pernah bisa memberinya anak? Harun selalu hadir di sampingku, menenangkan dengan kata-kata lembutnya. Cinta itu tidak diukur dari anak, Santi. Aku mencintaimu apa adanya. Katanya suatu malam, ketika aku menangis lagi di kamar. Aku mengangguk, mencoba menelan air mataku, tapi rasa cemas itu tak pernah benar-benar pergi. Kadang, aku merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya menikmati perhatian dan kasih sayangnya tanpa dihantui rasa gagal. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan untuk mengikuti terapi tambahan yang direkomendasikan dokter. Harun ingin aku merasa lebih tenang, jadi ia selalu menemaniku. Setiap sesi terapi, aku berbicara tentang ketakutan dan overthinkingku, mencoba menjelaskan perasaan yang sulit diterjemahkan ke kata-kata. Terapi memberi sedikit ketenangan sementara, tapi begitu sesi selesai, pikiran-pikiran itu kembali menyerang. Kadang bahkan lebih intens. Santi mencoba menenangkan diri dengan kegiatan lain, seperti menata kontrakan, mencoba resep baru untuk masakan sederhana, atau mengecek toko online-nya. Tapi, setiap kali produk yang dijual tidak laku, perasaan gagal itu semakin besar. Aku sering menatap layar laptop, melihat penjualan yang nihil, dan membayangkan hal itu sebagai cerminan dari ketidakmampuanku di rumah tangga. Bahwa aku belum bisa memberikan apa yang diharapkan dunia, termasuk anak. Pada suatu sore, Harun mendapat panggilan dari kantornya yang menuntutnya lembur. Aku tetap di rumah, duduk di sofa memandangi kontrakan yang sunyi. Suara kipas angin terdengar monoton, dan kesunyian itu membuat pikiranku semakin liar. Aku membayangkan acara keluarga mendatang, lebaran, pernikahan sepupu lain, dan semua momen di mana topik tentang anak akan muncul lagi. Hatinya terasa berat, dan rasa minderku muncul begitu saja. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca beberapa artikel tentang ibu-ibu yang mengalami hal serupa. Mereka bercerita tentang kesedihan, cemas, dan tekanan batin. Aku merasa sedikit lega, karena bukan aku satu-satunya yang merasakan itu. Tapi itu juga menegaskan bahwa perjuangan menanti anak memang berat. Aku mulai menyadari bahwa tekanan ini bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Harun pulang larut malam. Ia menemukan aku duduk di meja, menatap laptop kosong, dan secangkir teh dingin. Tanpa banyak kata, ia duduk di sampingku, memegang tanganku, dan berkata, "Aku di sini, Santi. Kamu tidak sendirian."
Kata-kata itu menenangkan sebagian hatiku, tapi rasa minder dan cemas tidak hilang sepenuhnya. Aku tetap merasa sendirian dalam rasa takut dan overthinking yang datang begitu intens. Beberapa hari kemudian, kami menerima undangan lagi, kali ini untuk acara keluarga Harun. Reuni keluarga besar menjelang Lebaran. Aku merasa panik saat membaca undangan itu. Semua keluarga akan berkumpul, berbincang tentang cucu, tentang anak-anak, dan aku akan menjadi pusat perhatian yang harus menjawab pertanyaan yang selama ini membuatku gelisah. Malam sebelum acara, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur sambil memikirkan apa yang akan terjadi besok. Bayangan pertanyaan, tatapan, dan komentar yang mungkin muncul membuatku merasa lelah sebelum hari dimulai. Harun mencoba menenangkanku, memelukku dan berkata, "Jangan khawatir, kita akan melewati ini bersama." Tapi aku tahu kata-kata itu tidak selalu cukup. Besoknya kami berangkat ke rumah saudara Harun. Sepanjang perjalanan, aku tetap diam. Harun mencoba bercakap-cakap ringan, menanyakan kabar, dan hal-hal kecil. Tapi pikiranku tertahan pada kecemasan yang menunggu di depan. Aku membayangkan setiap tawa, setiap percakapan tentang anak dan bagaimana aku akan menanggapinya. Sesampainya di sana, rumah dipenuhi keramaian. Suara tawa, canda, dan aroma masakan menggantung di udara. Semua orang tampak gembira, tapi aku merasa semakin kecil di tengah keramaian itu. Setiap langkah terasa berat, dan setiap senyum yang kuberikan terasa dipaksakan. Tidak lama, seorang bibi dari keluarga Harun bertanya dengan senyum, "Santi, kapan kita kedatangan cucu nih?" Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menjawab dengan sopan, "Insya Allah nanti." Namun, hatiku terasa hampa. Aku tahu jawaban itu aman, tapi di dalam, perasa minder dan minderku meningkat. Aku duduk di pojok ruangan menatap tamu-tamu yang tampak santai berbincang tentang anak-anak mereka. Setiap tawa yang kudengar terasa menusuk hati, mengingatkanku bahwa aku belum bisa memberikan anak kepada Harun. Harun sesekali menatapku, tersenyum dan memegang tanganku, berusaha memberi ketenangan. Aku berusaha tersenyum kembali, tapi rasa cemas tetap membayangi. Di tengah acara, aku bertemu teman lama yang sudah memiliki anak. Mereka menyapaku dengan hangat. Namun, aku merasa minder. Topik pembicaraan cepat beralih ke anak-anak mereka. Aku tersenyum tipis. Tapi di dalam, hatiku terasa rapuh. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata terasa tersumbat. Dan aku hanya bisa tersenyum dalam diam. Harun mengajakku duduk di balkon rumah, jauh dari keramaian. "Aku tahu ini sulit, Santi, tapi aku selalu ada untukmu," katanya lembut. Aku menatapnya, mencoba menenangkan diri, tapi rasa bersalah tetap terasa. Aku takut menjadi beban, takut membuatnya kecewa, dan takut tidak mampu memberikan keturunan. Sepulang dari acara, suasana kontrakan terasa sunyi. Aku duduk di sofa menatap teh yang mulai dingin dan memikirkan semua momen yang baru saja terjadi. Harun tetap penuh kasih sayang, tapi hatiku tetap gelisah. Aku sadar bahwa konflik batin ini semakin dalam. Bukan hanya soal anak, tapi soal harga diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap kali aku menatap kalender atau mendengar percakapan tentang anak-anak, perasaan minder dan cemas kembali menyerang.
Aku mulai merasa bahwa aku tidak cukup, bahwa aku gagal menjadi istri yang mampu memberi kebahagiaan penuh kepada suami. Aku mencoba menyibukkan diri dengan jualan online. Aku menata produk, mengecek pesanan, dan mencoba membuat rumah lebih hangat. Tapi, ketika produk yang dijual tidak laku, aku merasa seakan gagal lagi. Aku membandingkan diriku dengan ibu-ibu lain yang terlihat lebih sempurna, lebih berhasil, dan lebih cukup. Sore hari itu, aku memutuskan untuk menulis di jurnal. Aku menuangkan semua rasa cemas, ketakutan, dan dilema batin yang selama ini kutahan. Aku menulis tentang harapan dan ketakutanku, tentang cinta kepada Harun, dan rasa bersalah karena belum mampu memberikan anak. Menulis sedikit membantu, tapi rasa minder tetap ada, menunggu di sudut hati. Harun datang menghampiriku, duduk di sampingku dan memegang tanganku. "Kamu sudah banyak berjuang, Santi. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," katanya. Aku mengangguk, mencoba tersenyum, tapi air mata tetap jatuh. Kata-katanya menenangkan sementara, tapi konflik dalam diriku masih jauh dari selesai. Malam itu, aku duduk di balkon menatap langit gelap dengan bintang-bintang samar. Hati terasa rapuh, tapi aku mencoba menenangkan diri. Suatu sore, beberapa minggu menjelang Lebaran, aku duduk di balkon kontrakan, menatap langit yang mulai gelap. Hati ini terasa berat, seperti ada batu besar yang menekan dada. Harun sedang sibuk di ruang tamu, menatap beberapa dokumen kerja yang menumpuk. Aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan semua acara keluarga yang akan datang terus menghantui. Rasanya seperti setiap mata akan menatapku, menanyakan tentang anak. Rasanya seperti setiap senyum yang diberikan pada kami akan menjadi pengingat kegagalanku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur perasaan, tapi jantungku berdebar cepat. Aku tahu Harun mencintaiku, tapi aku sendiri tidak yakin apakah aku mampu menghadapi tekanan batin ini. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap cermin. Wajahku terlihat letih, mata sembab, senyum yang kusuguhkan terasa dipaksakan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah cukup? Apakah cintaku pada Harun cukup untuk menutupi rasa gagal ini? Jawaban itu tidak datang, hanya sunyi dan bayangan yang menekan hati. Harun masuk, duduk di tepi tempat tidur, memegang tanganku. "Santi, aku tahu ini berat, tapi aku mencintaimu apa adanya," katanya lembut. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata. Kata-katanya menenangkan, tapi di dalam hatiku, dilema yang lebih besar mulai muncul. Apakah aku benar-benar cukup untuk Harun, ataukah aku akan menjadi penghalang kebahagiaannya? Keesokan harinya, kami mendapatkan undangan lagi. Kali ini untuk acara keluarga besar Harun menjelang Lebaran. Hatiku langsung terasa sesak. Aku tahu di sana semua mata akan tertuju padaku. Semua percakapan akan mengarah pada anak, dan aku akan menjadi pusat perhatian yang harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam perjalanan menuju acara, aku duduk diam di samping Harun. Suasana hening, hanya suara mesin mobil yang terdengar. Harun mencoba berbicara ringan, tapi aku terlalu tenggelam dalam rasa cemasku. Aku membayangkan bagaimana keluarga akan menatapku, bagaimana mereka akan membicarakan anak, dan bagaimana aku harus tersenyum sementara hatiku rapuh. Saat kami tiba, rumah dipenuhi keramaian. Tawa, obrolan, aroma masakan.
Semua terasa menyenangkan bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah ujian yang menekan. Setiap orang yang menyapaku, setiap bibi atau paman yang menanyakan kabar, membuat hatiku berdebar dan perasaan minder semakin menumpuk. Tidak lama, seorang bibi bertanya dengan nada hangat tapi menusuk hati. "Santi, kapan kita kedatangan cucu nih?" Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Insya Allah, nanti." Tapi di dalam, perasaan bersalah itu membesar. Aku merasa gagal menjadi istri yang mampu memberikan kebahagiaan penuh kepada Harun. Aku duduk di pojok ruangan, menatap pasangan lain dengan anak-anak mereka. Setiap tawa terdengar menusuk hati, seolah dunia ini menegaskan ketidakmampuanku. Harun sesekali menatapku, tersenyum lembut, dan memegang tanganku. Aku mencoba tersenyum kembali, tapi rasa cemas tetap menghantui. Di tengah acara, aku bertemu beberapa teman lama yang sudah memiliki anak. Mereka tersenyum, menanyakan kabar, dan berbicara tentang anak-anak mereka. Aku merasa minder, malu, dan ingin menghilang dari ruangan. Kata-kata mereka terasa normal, tapi bagiku itu adalah pengingat bahwa aku belum mampu memberi Harun keturunan. Harun mengajakku ke balkon, menjauh dari keramaian. Ia memegang tanganku, menatap mataku dan berkata, "Aku tahu ini sulit, tapi aku selalu di sini, bersamamu." Aku menatapnya, mencoba menenangkan diri, tapi air mata menetes perlahan. Aku merasa dilema batinku mencapai titik puncak, antara cinta yang tulus, rasa bersalah, dan ketidakmampuan yang terasa menghancurkan. Sepulang dari acara, suasana di kontrakan terasa sunyi. Aku duduk di sofa, menatap teh yang mulai dingin, dan memikirkan semua yang baru terjadi. Harun tetap penuh kasih sayang, tapi hatiku terasa berat. Aku sadar bahwa dilema batin ini semakin intens, bukan hanya soal anak, tapi soal harga diriku sendiri, tentang ketidakmampuanku memenuhi ekspektasi dunia dan diriku sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring sambil memeluk bantal, mata menatap langit-langit. Pikiran tentang anak, tentang masa depan, tentang Harun yang selalu menenangkanku, semuanya bercampur menjadi satu rasa yang sulit diurai. Aku merasa terjebak dalam dilema batin yang semakin menekan. Beberapa hari kemudian, aku mencoba mencari pelarian dengan berjualan online. Aku menatap produk, mengecek pesanan, berharap bisa mengalihkan pikiran. Tapi ketika produk tidak laku, rasa gagal muncul lagi. Aku merasa seakan gagal dalam setiap aspek hidupku. Menjadi istri, menjadi pendamping Harun, bahkan dalam hal sekecil berjualan online. Suatu sore, aku melihat foto anak-anak teman-teman di media sosial. Tawa mereka, kebahagiaan mereka, membuat hatiku terasa hampa. Aku menangis di depan laptop, tidak mau Harun melihatku. Takut ia akan merasa sedih atau khawatir. Aku merasa sendiri, meski Harun selalu ada di sisiku. Harun datang menghampiri, duduk di sampingku dan memelukku. "Aku tahu, ini berat, Santi. Tapi aku mencintaimu apa adanya," katanya. Aku mengangguk, tapi hatiku penuh dilema. Aku mencintainya, tapi aku juga merasa menjadi penghalang kebahagiaannya. Pikiran itu semakin intens saat Harun menyinggung kemungkinan mengunjungi dokter lagi. Aku merasa cemas, takut hasilnya akan membawa harapan baru atau justru kekecewaan baru. Aku ingin ia bahagia, tapi aku sendiri belum siap menghadapi gelombang emosi yang mungkin datang. Malam itu,
Aku duduk di balkon, menatap langit, mencoba menenangkan diri. Aku sadar konflik ini tidak akan hilang begitu saja. Aku harus menemukan cara menghadapi rasa takut, dilema batin, dan tekanan internal yang terus menumpuk. Aku tahu bahwa jika tidak hati-hati, aku bisa membuat keputusan yang menyesakan, meski niatku hanya ingin melindungi Harun. Aku mulai berpikir tentang jalan keluar yang ekstrim. Aku membayangkan meninggalkan Harun agar ia bisa menemukan wanita lain yang mampu memberinya anak. Bayangan itu menghantui pikiranku siang dan malam. Namun begitu aku membayangkan wajahnya, tatapan penuh kasih sayang dan kesabaran yang selalu ia tunjukkan, aku merasa tak mungkin melakukannya. Aku tahu dilema ini bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang aku belajar menerima diri sendiri, menghadapi ketidakpastian, dan menemukan kekuatan batin. Tapi semakin aku berusaha berpikir rasional, semakin gelap perasaanku. Aku merasa tersiksa antara cinta yang tulus dan rasa bersalah yang menekan. Beberapa minggu menjelang Lebaran, rasa cemas semakin membesar. Setiap kali mendengar keluarga membicarakan anak atau cucu, aku merasa semakin terasing. Aku mulai menarik diri, mencoba menghindari pembicaraan, bahkan menolak undangan sederhana agar tidak menghadapi pertanyaan yang bisa menghancurkan hatiku. Harun menyadari perubahan perilakuku. Ia mencoba menenangkanku, berbicara dengan lembut, memelukku, dan memberiku ruang untuk bernafas. Tapi aku tetap merasa sendirian dalam dilema batin ini. Aku tahu ia mencintaiku, tapi aku merasa tak cukup untuknya. Pada malam-malam panjang itu, aku duduk sendiri di balkon, menangis, merenung, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup? Aku mencintai Harun dengan sepenuh hati, tapi aku juga merasa menjadi penghalang kebahagiaannya. Pikiran tentang kemungkinan berpisah muncul, bukan karena benci, tapi karena rasa kasihan yang terlalu besar pada dirinya. Aku mulai menyadari bahwa klimaks dari konflik batin ini bukan hanya soal anak, tapi soal kepercayaan diri, penerimaan diri, dan keberanian menghadapi ketakutan. Aku berada di titik di mana setiap keputusan terasa berat, setiap pilihan terasa menyakitkan, dan setiap langkah terasa menentukan masa depan kami. Harun tetap setia, penuh kasih sayang, dan tidak pernah menuntut. Tapi aku tahu, rasa bersalahku sendiri bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan kebahagiaan kami jika aku tidak mampu mengendalikannya. Aku berdiri di persimpangan, antara tetap bertahan dengan cinta atau menyerah pada bayangan masa depan yang belum pasti. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa konflik batin ini adalah ujian terbesar di hidupku. Aku harus menemukan kekuatan dari dalam, berdamai dengan ketakutan, dan belajar menerima bahwa cinta Harun tidak diukur dari kemampuan memberikan anak. Tapi, meski menyadari itu, hatiku tetap rapuh, dan dilema antara bertahan atau melepaskan semakin terasa nyata. Aku menyadari bahwa konflik batin ini adalah ujian terbesar dalam hidupku. Aku harus menemukan kekuatan dari dalam, berdamai dengan ketakutan, dan belajar menerima bahwa cinta Harun tidak diukur dari kemampuan memberikan anak. Meski begitu, hati ini tetap rapuh, dan dilema antara bertahan atau melepaskan semakin terasa nyata. Namun suatu pagi, aku memutuskan untuk memulai langkah kecil menuju kedamaian batin. Aku duduk di balkon kontrakan sambil menyesap teh hangat. Angin pagi yang sejuk mencoba menenangkan pikiranku. Aku mulai menulis di jurnal, menuangkan semua rasa cemas, rasa bersalah, dan ketakutan yang selama ini menumpuk. Menulis membuat hatiku sedikit lega, seperti membiarkan rasa sakit itu keluar dari tubuhku. Harun masuk, tersenyum,
dan duduk di sampingku. Ia menatap mataku dengan lembut. "Santi, aku lihat kamu mencoba menenangkan diri. Itu langkah baik," katanya. Aku mengangguk, merasa hangat dengan perhatiannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih ringan bahwa aku bisa menghadapi rasa cemasku tanpa menutupi semuanya. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencoba menghadapi ketakutan secara perlahan. Aku membuat daftar kegiatan yang bisa mengalihkan pikiranku dari overthinking. Menata rumah, mencoba resep baru, membaca buku, dan berjualan online. Meski sederhana, hal-hal kecil itu memberiku rasa kontrol kembali atas hidupku. Aku juga mulai membicarakan perasaanku dengan Harun secara lebih terbuka. Malam itu, kami duduk di ruang tamu setelah makan malam. Aku menghela napas panjang sebelum berkata, "Harun, aku takut menjadi beban, takut membuatmu kecewa karena belum bisa memberimu anak." Harun memegang tanganku, menatapku dan berkata dengan lembut, "Santi, kamu tidak pernah menjadi beban. Kita sama-sama berjuang, dan aku mencintaimu apa adanya." Kata-kata Harun membuat hatiku sedikit tenang. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu keras pada diri sendiri. Aku terlalu fokus pada kekhawatiran dan bayangan masa depan tanpa menghargai cinta dan usaha yang sudah kami jalani bersama. Aku mulai belajar menerima bahwa kadang kita harus percaya pada proses dan waktu, bukan hanya pada hasil. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk menghadiri acara kumpul ibu-ibu di lingkungan sekitar. Awalnya aku ragu, takut pembicaraan akan berakhir pada topik anak-anak. Tapi aku memutuskan untuk ikut, dengan niat mencoba menghadapi rasa takut dan minderku. Aku berpakaian rapi, tersenyum, dan mencoba menenangkan diri. Di acara itu, aku duduk di sudut ruangan sambil mendengarkan obrolan ringan. Ada beberapa pertanyaan tentang anak-anak, tapi kali ini aku bisa menjawab tanpa rasa cemas yang berlebihan. Aku merasa bangga pada diri sendiri. Mungkin ini langkah kecil, tapi bagiku, itu adalah kemenangan besar dalam menghadapi rasa cemas dan minder yang selama ini menghantuiku. Harun melihat perubahan kecil itu dan tersenyum. "Aku bangga padamu, Santi," katanya. Aku tersenyum tipis, merasa hangat. Aku menyadari bahwa dukungan Harun selalu menjadi penopang terpenting dalam perjalanan ini. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, tapi selalu hadir dan memberi cinta tulus. Aku juga mulai mencari cara lain untuk menghadapi tekanan batin. Aku mengikuti kelas meditasi online, membaca buku tentang kesabaran dan penerimaan diri, serta belajar berbicara dengan diri sendiri secara positif. Setiap hari, aku mencoba mengatakan, "Aku cukup. Aku mencintai diriku sendiri. Aku tidak gagal hanya karena belum bisa memberi anak." Perlahan, aku merasakan perubahan dalam hatiku. Rasa cemas dan minder masih ada, tapi tidak lagi menguasai seluruh hidupku. Aku bisa mulai menikmati waktu bersama Harun tanpa dihantui bayangan-bayangan negatif. Aku belajar menghargai setiap momen yang kami jalani bersama, sekecil apapun itu. Beberapa minggu kemudian, kami menerima undangan keluarga besar lagi. Kali ini aku merasa lebih siap. Aku tetap deg-degan, tapi aku mencoba mengalihkan perhatian pada percakapan ringan dan menikmati kebersamaan. Harun terus berada di sisiku, memberi semangat dan senyum lembut. Saat keluarga bertanya tentang anak, aku bisa menjawab dengan lebih tenang. Aku tidak lagi merasa minder atau takut. Aku tahu jawaban itu hanya bagian dari proses, dan aku belajar menerima bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalan mereka masing-masing. Harun tersenyum, menepuk tanganku, dan aku merasa lega. Di rumah aku mulai lebih fokus pada hubungan kami. Aku dan Harun berbicara lebih sering tentang perasaan, impian, dan ketakutan. Aku belajar bahwa komunikasi adalah kunci untuk menghadapi dilema batin. Tidak ada yang salah jika aku takut, tapi penting untuk tidak membiarkan rasa takut itu merusak cinta kami. Aku juga mulai menata kontrakan dengan lebih hangat, menyapu, menata meja, memasak bersama Harun. Aktivitas sederhana ini memberi rasa bahagia yang sebelumnya terasa hilang. Aku belajar menghargai momen kecil, karena kebahagiaan bukan hanya tentang anak, tapi tentang cinta dan kebersamaan. Suatu malam, aku duduk di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tersenyum pada diri sendiri, merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi aku merasa siap menghadapi hari-hari mendatang dengan hati yang lebih tenang.
Aku juga mulai menulis surat untuk Harun. Bukan surat biasa, tapi surat yang berisi rasa terima kasihku, rasa cinta, dan pengakuan atas kesabaran dan dukungannya. Aku menuliskan setiap kata dengan hati, berharap ia bisa merasakan betapa pentingnya peranannya dalam hidupku. Ketika aku memberikan surat itu, Harun membaca sambil tersenyum dan memeluk aku. "Santi, ini sangat indah. Terima kasih telah membagikan perasaanmu. Aku mencintaimu lebih dari kata-kata." Aku merasa hangat, diterima, dan tidak lagi sendirian dalam dilema batin yang selama ini menghantuiku. Perlahan aku mulai belajar bahwa ketidakmampuan memberikan anak bukanlah akhir dari segalanya. Aku belajar menerima diriku, menghargai cinta Harun, dan menemukan ketenangan dalam kebersamaan kami. Aku tahu proses ini membutuhkan waktu, tapi aku merasa lebih siap dan lebih kuat. Harun tetap menjadi pilar utama dalam hidupku. Cinta dan kesabarannya menjadi cahaya yang menuntun langkahku. Aku belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan menerima bahwa kadang kebahagiaan tidak selalu datang sesuai rencana atau ekspektasi. Aku tersenyum di balkon, menatap bintang-bintang, dan berkata pada diri sendiri, "Aku cukup, aku dicintai, aku memiliki Harun, dan itu sudah lebih dari cukup untukku." Rasa lega itu menyelimuti hati, membuatku merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Beberapa hari menjelang Lebaran, kami mulai menyiapkan segala keperluan. Harun sibuk membantu membersihkan kontrakan dan menyiapkan beberapa hadiah untuk keluarga. Aku sendiri berusaha menata rumah, memasak beberapa makanan sederhana, dan menyiapkan diri agar tidak terlalu cemas saat bertemu keluarga besar. Semua kegiatan ini aku jalani dengan hati yang lebih tenang dibanding sebelumnya. Harun terus menemaniku, memberi dorongan lembut setiap kali aku merasa panik. "Tenang saja, Santi. Kita lakukan perlahan. Tidak ada yang salah," katanya sambil tersenyum. Aku mencoba tersenyum kembali, merasa hangat dan diterima. Aku mulai memahami bahwa dukungan Harun bukan sekedar kata-kata, tapi kehadiran nyata yang menenangkan hati. Suatu sore, saat kami duduk di taman kecil dekat rumah, Harun berkata, "Santi, aku bangga padamu. Kamu sudah banyak berubah. Aku tahu ini bukan hal yang mudah." Aku tersenyum tipis, merasa dihargai dan dicintai. Kata-katanya memberi dorongan baru dalam hatiku, bahwa aku mampu menghadapi segala rasa cemas yang selama ini menghantui. Aku juga mulai lebih aktif dalam interaksi dengan keluarga Harun. Tidak lagi menutup diri atau merasa minder, aku mulai berbicara ringan, tersenyum, dan menikmati kebersamaan. Aku menyadari bahwa menerima diri sendiri membuatku lebih leluasa dalam berinteraksi, dan itu berdampak positif pada hubungan kami dengan keluarga besar. Harun dan aku juga mulai berbicara lebih terbuka tentang masa depan. Kami tidak membicarakan hanya soal anak, tapi juga tentang impian, rencana keuangan, dan kebersamaan dalam rumah tangga. Aku merasa lega karena dialog ini membangun kepercayaan dan pengertian yang lebih mendalam antara kami berdua. Malam-malam di kontrakan kini terasa hangat. Kami sering duduk bersama, berbincang, tertawa ringan, atau sekedar menonton acara favorit. Aku mulai belajar menikmati waktu sederhana, menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya soal memiliki anak, tapi juga soal cinta, dukungan, dan kebersamaan yang tulus. Aku mulai menyadari bahwa hubungan kami lebih kuat dari sebelumnya. Rasa cemas masih ada, tapi kini tidak lagi menguasai seluruh hidupku. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang saling mendukung, memahami, dan menerima ketidakpastian bersama. Beberapa minggu kemudian, kami duduk bersama, membicarakan rencana liburan kecil. Harun tersenyum, berkata, "Kita akan pergi sebentar, menikmati waktu berdua." Aku merasakan ketenangan dan kegembiraan. Ini adalah bukti bahwa hidup tetap indah, meski perjalanan kami penuh ujian dan ketidakpastian. Aku menatap Harun, memeluknya, dan berkata dalam hati,
Aku bersyukur masih memilikimu, dan aku siap menghadapi apapun bersama. Aku menyadari bahwa penyelesaian konflik ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tapi tentang belajar berdamai dengan diri sendiri, menerima cinta, dan melangkah bersama dengan keyakinan. Hari-hari selanjutnya kami menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan. Aku tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri, dan aku belajar menikmati setiap momen. Harun selalu ada, tidak menuntut, hanya memberi cinta dan dukungan. Aku merasa bahagia, meski perjalanan menanti anak masih panjang. Aku juga mulai menulis catatan harian tentang kebahagiaan kecil yang kami rasakan. Sarapan bersama, tawa ringan di malam hari, dan kehangatan pelukan Harun. Setiap catatan membuatku lebih sadar bahwa kebahagiaan tidak harus selalu perfukat, tapi bisa ditemukan dalam momen sederhana dan cinta yang tulus. Perlahan, aku menyadari bahwa penyelesaian konflik ini bukan tentang menyerah atau berhenti berharap, tapi tentang menerima proses, menghadapi rasa takut, dan menemukan keseimbangan antara cinta dan ketakutan. Aku belajar menghadapi dilema batin dengan hati yang terbuka, membuat hidup lebih damai. Aku menatap Harun, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Kita masih punya banyak hari untuk dijalani bersama, dan aku siap menghadapi semuanya denganmu." Aku merasa damai bahwa perjalanan kami belum selesai, tapi kami mampu menempuhnya dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang lebih dalam. Penyelesaian ini bukan akhir dari semua konflik, tapi titik awal bagi kami untuk membangun kebahagiaan yang lebih dewasa. Aku belajar bahwa cinta, kesabaran, dan penerimaan diri adalah kunci untuk menghadapi dilema batin, dan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan meski perjalanan hidup penuh ketidakpastian. Hari itu, aku duduk di balkon kontrakan, menatap langit sore yang kemerahan, dan merenung tentang perjalanan kami. Aku mengingat kembali semua hari-hari gelap ketika rasa cemas dan minder begitu menghantui. Bagaimana setiap acara keluarga membuatku takut, bagaimana setiap pertanyaan tentang anak menimbulkan rasa bersalah yang luar biasa, dan bagaimana aku pernah berpikir bahwa melepaskan Harun adalah satu-satunya jalan untuk kebahagiaannya. Kini, semua itu terasa seperti bayangan yang perlahan memudar. Aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar soal menanti anak, tapi tentang menghadapi diri sendiri, menerima ketidakpastian, dan belajar mencintai dengan tulus. Aku belajar bahwa cinta Harun bukan diukur dari apakah aku bisa memberinya anak atau tidak, tapi dari kesetiaan, dukungan, dan kesabarannya yang tiada henti. Harun datang menghampiri, duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Santi, aku senang melihatmu lebih tenang," katanya lembut. Aku tersenyum tipis, menatapnya, dan berkata, "Aku belajar banyak, Harun, tentang kesabaran, tentang menerima diriku sendiri, dan tentang mencintaimu tanpa syarat." Ia tersenyum hangat, dan aku merasakan rasa lega yang dalam. Hari-hari kami kini terasa lebih ringan. Aku tidak lagi dihantui rasa minder atau cemas berlebihan. Aku belajar menghadapi setiap situasi dengan kepala tegak, hati terbuka, dan pikiran yang lebih tenang. Bahkan ketika keluarga atau teman menyinggung topik anak, aku bisa merespon dengan senyum dan ketenangan. Aku juga belajar untuk lebih menghargai momen sederhana. Sarapan bersama Harun, tawa ringan di sore hari, atau berbincang tentang hal-hal kecil di malam hari. Semuanya menjadi bagian dari kebahagiaan yang nyata. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus pada apa yang belum ada, sehingga melewatkan keindahan yang sudah kami miliki. Beberapa hari kemudian, aku menulis di jurnal. Hari ini, aku merasa damai. Aku mencintai Harun, dan aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya soal anak, tapi soal cinta dan kebersamaan. Menulis memberiku kekuatan, karena aku bisa menegaskan pada diri sendiri bahwa aku sudah cukup,
dan kami cukup. Harun melihat catatan itu dan tersenyum. Aku bangga padamu, Santi. Kamu belajar banyak tentang diri sendiri dan tentang cinta, katanya. Aku merasakan hangatnya cinta dan penghargaan dari pasangan yang selalu ada di sisiku. Aku sadar bahwa perjalanan ini memang berat, tapi hasilnya luar biasa. Kedamaian batin dan hubungan yang lebih kuat. Aku mulai lebih aktif berbagi cerita dengan teman-teman yang juga menghadapi dilema serupa. Aku menyadari bahwa banyak istri di luar sana yang merasakan ketakutan dan tekanan yang sama, yang merasa minder karena belum bisa memberikan keturunan. Aku belajar bahwa berbagi pengalaman membuat hati lebih ringan dan membantu orang lain merasa tidak sendirian. Suatu sore, aku dan Harun duduk di taman menatap matahari yang mulai tenggelam. Aku berkata dalam hati, perjalanan ini tidak mudah, tapi aku belajar banyak tentang kesabaran, cinta, dan penerimaan. Harun memegang tanganku, tersenyum, dan aku merasa aman. Aku menyadari bahwa kebahagiaan adalah tentang menemukan keseimbangan antara harapan dan kenyataan. Aku juga belajar bahwa mengelola overthinking adalah kunci untuk kedamaian batin. Dengan menulis, meditasi ringan, berbicara terbuka dengan Harun, dan menerima setiap momen, aku merasa lebih kuat menghadapi tekanan internal. Aku menyadari bahwa rasa cemas tidak akan hilang sepenuhnya, tapi aku bisa mengendalikannya agar tidak merusak hubungan kami. Harun tetap menjadi pilar utama dalam hidupku. Cintanya yang tulus, kesabarannya, dan dukungannya tanpa henti membuatku merasa diterima dan dicintai apa adanya. Aku belajar bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan hanya soal anak, tapi soal cinta yang dijaga dengan kesetiaan dan pengertian. Aku juga menyadari bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya sendiri. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak. Belajar menerima ketidakpastian adalah bagian dari kedewasaan, dan aku mulai menikmati setiap langkah, setiap momen kecil yang memberikan kebahagiaan. Beberapa malam, aku menatap langit malam sambil memegang tangan Harun. Aku berkata dalam hati, aku cukup, aku dicintai, aku memiliki Harun, dan itu sudah lebih dari cukup untukku. Perasaan damai itu menyelimuti hati, membuatku merasa lengkap meski perjalanan menanti anak masih panjang. Aku juga belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Aku memahami bahwa perasaan cemas dan minder itu wajar, tapi bukan alasan untuk mengurangi cinta atau menyerah pada hubungan. Aku belajar memberi ruang pada diri sendiri untuk belajar, berkembang, dan menerima. Hari-hari sederhana bersama Harun menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Kami menikmati momen kecil, menyiapkan sarapan bersama, bercanda ringan, atau sekedar duduk diam di balkon sambil menatap langit sore. Semua itu mengajarkanku bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, bukan hanya dalam pencapaian besar. Aku juga mulai menulis catatan untuk masa depan, tentang impian dan harapan kami. Aku menuliskan setiap hal yang membuatku bersyukur dan setiap langkah yang kami jalani bersama. Menulis memberiku rasa kontrol dan ketenangan, serta membuatku lebih sadar akan berkat yang sudah kami miliki. Hari-hari berjalan dengan damai. Aku dan Harun semakin saling mengerti, saling mendukung, dan menjaga cinta dengan penuh kesadaran. Aku belajar bahwa penyelesaian konflik batin bukan berarti semua rasa cemas hilang, tapi kita mampu menghadapi semuanya dengan hati yang lebih tenang dan bijaksana. Suatu sore, aku menatap Harun, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Terima kasih telah selalu ada untukku. Terima kasih atas kesabaran dan cintamu." Harun membalas senyumku, memelukku, dan aku merasakan rasa damai yang dalam. Aku sadar bahwa perjalanan ini memang penuh tantangan, tapi cinta dan kesabaran mampu menuntun kami menuju kebahagiaan. Refleksi terakhir yang kuambil adalah bahwa setiap perempuan memiliki perasaannya sendiri. Setiap istri menghadapi dilema batin yang berbeda, dan setiap rumah tangga memiliki ujian masing-masing. Yang terpenting adalah belajar mencintai diri sendiri,
menerima ketidakpastian, dan menemukan kekuatan dalam cinta yang tulus. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari pencapaian, tapi dari kemampuan kita menerima diri, menghargai pasangan, dan menjalani hidup dengan hati yang damai. Perasaan cemas, minder, atau takut bukan kelemahan, tapi panggilan untuk belajar dan berkembang. Pesan moral yang kuambil dari perjalanan ini adalah sederhana. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, cintai pasangan dengan tulus, dan hadapi dilema batin dengan hati terbuka. Semua akan terasa lebih ringan jika kita belajar berdamai dengan diri sendiri dan menghargai setiap momen kecil dalam hidup. Aku berharap cerita ini bisa menjadi pengingat bagi setiap ibu dan istri yang menghadapi dilema serupa. Kalian tidak sendirian. Setiap perasaan cemas atau minder adalah bagian dari perjalanan, dan dukungan pasangan serta cinta tulus akan membantu menuntun kita melalui setiap ujian. Akhirnya, aku menatap langit malam, menarik nafas panjang, dan tersenyum. Aku sadar bahwa perjalanan hidup penuh ketidakpastian, tapi aku siap menghadapi semuanya bersama Harun dengan cinta, kesabaran, dan hati yang lebih kuat. Ini adalah akhir dari bab perjalanan yang berat, tapi awal dari kehidupan yang lebih damai dan penuh harapan.